Saya nggak sibuk. Baik, Pak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan Pak, hari ini saya mau mengajak Bapak untuk mengobservasi percakapan coaching saya bersama rekan sejawat nanti. Ya, saya ingat Bu. Kita bicara coaching hari ini. Iya, Pak, betul. Ya. Jadi ceritanya Ibu ada kegiatan coaching hari ini. Iya. Dan saya akan bertindak sebagai observer ya. Boleh tahu rekan Ibu yang mau di coaching hari ini? Oke, kebetulan bersama dengan Ibu Lady Pak. Dengan Ibu Lady. Iya Pak. Oke, berarti Ibu Lady di sini ada mau cerita dengan Ibu. Iya. Dan itu Ibu lakukan dalam percakapan coaching ini ya. Nah, baiklah Bu. Terkait coaching Bu. Nah, kita sepakati di awal dulu kan hal-hal mungkin yang perlu saya observasi. Mungkin di bagian pertama ini Bu, di bagian rubriknya. Ibu inginnya seperti apa rubrik yang akan saya observasi nanti Bu? Baik, terkait rubrik yang diobservasi Pak, sepertinya ada 4 ya Pak. Yang pertama itu bagaimana saya menggunakan pertanyaan yang berbobot atau membangun. Kemudian bagaimana saya menggunakan bahasa yang santun bersama dengan coaching. Kemudian bagaimana menyimak permasalahan yang diceritakan oleh si coaching. Dan yang terakhir tentunya bagaimana saya menggunakan percakapan alur namanya. Saya konfirmasi kembali Bu ya. Tadi Ibu sudah cerita rubriknya itu, jadi saya konfirmasi kembali ke Ibu. Yang pertama tadi Ibu itu ingin melihatnya di bagian bagaimana Ibu menggunakan bahasa yang membangun, komunikasi yang membangun. Kemudian bagaimana Ibu menggunakan bahasa yang santun. Nah, kemudian yang ketiga itu Ibu ingin dilihat di bagian rubrik bagaimana Ibu bisa menyimak permasalahan dari coaching. Dan yang terakhir nanti Ibu ingin dilihat bagaimana alur tirta dari coaching itu sendiri, apakah memang sudah terpenuhi. Oke Bu. Nah, itu kalau di rubrik Bu. Sekarang kalau misalnya di bagian kompetensi di coaching ya. Kalau di kompetensi di coaching kan ada 3 kan. Yang pertama itu kan hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Dan yang terakhir nanti ada kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Nah, dari ketiga kompetensi ini, Ibu ingin dilihat di bagian mana? Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, saya ingin Bapak mengobservasi saya terkait bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Dan ini nantinya bisa menjadi bahan refleksi saya juga ke depan supaya saya lebih baik nantinya dalam kegiatan. Oke, berarti saya konfirmasi kembali. Berarti intinya Ibu ingin dilihat di bagian kompetensi kemampuan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching selama proses coaching nanti. Nah, kemudian untuk indikator sendiri Bu. Nanti kalau di indikator observasi itu, Ibu inginnya seperti apa? Indikatornya yang mau saya observasi. Baik. Kebetulan kan Pak, coaching ini kan lagi ada permasalahan tentang bagaimana dengan siswa. Nah, saya ingin membantu si coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu. Berarti Ibu nanti ingin kita lihat di bagian indikator ini adalah artinya bagaimana Ibu mampu memberdayakan si coaching. Biarkan dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia itu melalui percakapan coaching ini nanti Pak. Kemudian Ibu, supaya ini terkait situasional percakapan coaching nanti yang Ibu berdua lakukan. Ibu ingin seperti apa nanti? Saya tetap di sini Ibu atau bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, Bapak tetap di sini. Saya di sini aja ya. Iya, supaya Bapak lebih cepat untuk mengobservasi. Lebih dekat juga untuk mendengarkan percakapan bersama si coaching. Iya, artinya saya juga bisa lebih maksimal karena saya bisa mengenali dan membicarakan. Baik, kalau begitu dari saya pikir nggak ada lagi yang ingin saya. Mungkin dari Ibu ada? Nggak ada juga Pak. Berarti saya kembalikan ke Ibu kalau begitu. Silakan dimulai percakapan coachingnya kalau memang rekannya sudah bisa. Dan nanti saya di sini izin saya mengamati Ibu ya. Silakan. Kebetulan rekan sejawat saya sebentar lagi datang. Beliau tadi sudah menceritakan. Berarti dia ke sini ya? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama Bu. Saya akan observasi. Selamat siang Miss Fani. Selamat siang Bu Lady. Apa kabarnya hari ini Bu? Sangat luar biasa. Bagaimana kabar Ibu? Baik juga Bu. Jadi bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar? Kemarin kan kita sudah janjian bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan coaching.
sangat boleh Bu. Baik, namun sebelumnya Bu, saya ingin memperkenalkan ini Pak Ade Siap, Bu. yang akan mengobservasi kegiatan percakapan coaching kita hari ini ya Bu. Bagaimana, tidak apa-apa kan Bu? Oh, tidak apa-apa. Silakan. Nah, kira-kira Bu Levi ingin mau menceritakan apa kali ini? Jadi begini Miss Fani, akhir-akhir ini saya sering menangani peserta didik yang sering cabut les di kelas. Mereka tidak mau mengikuti pembelajaran dan cenderung untuk memilih nongkrong di kantin. Oh begitu ya Bu. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya dalam menghadapi peserta didik ini Bu, dalam hal sering cabut les. Oke baik. Nah menurut Ibu Levi sendiri, hal apa yang membuat peserta didik tersebut sering cabut les? Kalau saya ingat-ingat kembali sih Miss, hal yang menyebabkan peserta didik seperti itu yang pertama tentunya latar belakang keluarga. Sejak si anak SMP sebenarnya dia sudah bermasalah. Di keluarga si anak juga memiliki hubungan yang tidak harmonis kepada orang tuanya. Karena sifat yang tidak baik, maka dia diusir dari rumah. Hal ini membuat si anak semakin tidak menurut dan tidak peduli dengan sekolahnya. Oh begitu Bu. Jadi si anak ini sejak dari dulu sudah bermasalah ya, termasuk tadi dengan keluarganya, mungkin orang tuanya di rumah. Kemudian hal itu yang membuat dia sering cabut les. Baik, kira-kira menurut Ibu Levi, ya apa yang bisa dilakukan terhadap masalah peserta didik ini? Menurut saya akan melakukan pendekatan personal kepada si anak. Saya akan mengajak dia berbicara dari hati ke hati tentunya terkait permasalahan yang dihadapi si anak. Wah, saya setuju dengan tindakan yang Ibu ambil ini. Nah, lalu ketika Ibu nanti mengajak si anak berbincang-bincang, hal apa saja yang ingin Ibu gali dari permasalahan si anak tersebut? Menurut saya yang pertama saya ingin menanyakan kepada si anak terkait tujuannya belajar di sekolah ini. Yang kedua saya ingin menggali apa yang menjadi akar permasalahan yang terjadi kepada si anak. Baik, jadi tujuannya Ibu lakukan adalah ingin mengetahui apa tujuan belajarnya di sekolah, kemudian menggali lebih dalam akar permasalahan dari si anak itu ya Bu? Ya benar. Oke, tindakan yang sangat menarik ya Bu. Kira-kira Ibu memiliki rencana nih untuk melibatkan orang tua si anak untuk juga menyelesaikan masalah ini? Ya tentunya Bu, saya juga ingin berkolaborasi lah kepada orang tua dengan mendatangkan mereka ke sekolah dan berbincang tentang permasalahan yang dihadapi oleh si anak ini. Karena perlibatan orang tua juga merupakan hal yang penting bagi pendidikan si anak. Betul Bu. Jadi pelibatan orang tua ini sangat penting ya Bu. Saya sangat setuju dengan pernyataan Ibu Levi. Nah sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merencanakan waktu yang tepat untuk bertemu dengan dan berbincang kepada si anak. Yang kedua merencanakan waktu yang tepat untuk mengundang orang tua dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah si anak. Baik, jadi rencana Ibu itu ada dua ya. Yang pertama merencanakan waktu yang tepat untuk berbincang kepada si anak, kemudian merencanakan waktu untuk mendatangkan orang tua di sekolah ya Bu. Wah, rencana Ibu bagus sekali nih ya Bu. Semoga berhasil ya Bu. Terima kasih Bu. Baik. Saya sangat mendukung ide-ide dan tindakan yang akan Ibu ambil nantinya. Ya. Baik. Baik Bu Levi, adakah komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang tidak begitu lama dan ke depan saya akan terus berkomitmen untuk menjalin komunikasi personal dengan peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa sendiri menghadapi masalahnya dan juga akan tetap berkolaborasi kepada orang tua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Baik Bu. Terkait komitmen Ibu, kapan saya bisa melihat progresnya? Nah, jadi Bu, saya lihat dulu bagaimana perkembangan selanjutnya setelah nanti saya akan mengadakan penyelesaian permasalahan. Nanti saya
semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Jadi terima kasih dulu sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kegalauan saya terhadap apa permasalahan yang saya hadapi di sekolah tempat saya mengajar. Baik Bu, terima kasih sudah datang di sini dan semoga apa percakapan kita hari ini dapat memberdayakan Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan si peserta didik kita. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, Miss Fani, ke percakapan coaching tadi Wah, berjalan lancar Pak. lancar ya, luar biasa sih. Saya menyimak memang dari dekat tadi Bu percakapan yang Ibu lakukan dengan Ibu Leti ya. Ibu Leti tadi cerita. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching? Perasaan saya Pak senang ya tentunya Pak, karena saya bisa bermitra dengan rekan sejawat. Kemudian saya senang bisa membantu beliau untuk memberdayakan dan menemukan solusi dari permasalahan. Poinnya di situ ya, Iya, kita Pak. bermanfaat gitu bagi Betul. rekan sejawat ya. Nah, baiklah Bu Fani. Nah, saya mau konfirmasi dulu Bu ya. Iya, Pak. Tadi di awal kita ada sepakat ya ada beberapa komponen yang saya observasi. Pertama dari segi rubrik ya. Iya. Dari rubrik tadi itu ada 4 komponen di sana. Pertama pertanyaan yang membangun, kemudian yang kedua bahasa yang santun, kemudian bagaimana kemampuan menyimak permasalahan dari si coaching, kemudian percakapan coaching yang dilakukan itu adalah apakah sesuai dengan alur Iya. Tirta. Nah kemudian terkait kompetensi inti coaching tadi Ibu minta itu dilihat atau diobservasi dalam hal kemampuan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. berbobot ya. Dan yang terakhir indikator tadi yang kita sepakati di awal bagaimana Ibu mampu memberdayakan si coachingnya ya melalui percakapan coaching terkait permasalahan yang dia hadapi dan diharapkan dia menemukan sendiri ya kan Bu solusi dari permasalahan Iya, yang dia betul. capai. Jadi bagaimana Bu sudah siap? Saya ada catatan loh Bu ini dari hasil observasi tadi. Apakah Ibu sudah siap mendengarkan? Siap Pak. Siap ya. Baik, izin Bu saya menyampaikan catatannya. Pertama kita mulai dari rubrik Bu. Tadi saya mengamati dari dekat dari rubrik pertanyaan. Pertama pertanyaan yang membangun. Saya melihat tadi dan menyimak Ibu menyampaikan jelas memang Ibu menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan membangun yang mengarahkan si coachingnya itu dan mengarahkan paradigma berpikir dari tadi dari hal yang dia mungkin tadi dia cerita galau kayak Iya. tapi setelah Ibu arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun akhirnya paradigma dia berpikir sepertinya tadi posisi saya lihat yang ada optimisme. Dia yakin bahwa sepertinya dia bisa menyelesaikan permasalahan dia. Itu yang saya dapat Bu. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa santun. Ya jelas tadi Ibu berdua menggunakan bahasa santun dimulai dengan budaya sapa juga di awal sehingga si coachnya pun terlihat nyaman. Iya, betul. Terlihat nyaman. Kemudian menyimak, saya memperhatikan tadi Ibu memang menyimak sehingga Ibu bisa mengikuti terus alur percakapan dari coaching dan kemudian alur tirta. Nah terkait alur tirta nanti saya akan jelaskan di setelah ini. Namun yang saya lihat dulu Ibu melakukan percakapan sudah sesuai dengan alur tirta. Namun lebih spesifik nanti akan saya sampaikan. Kemudian dari kompetensi inti coaching tadi Ibu itu ingin dilihat dalam hal kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah di situ saya bisa melihat Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi Ibu pertama menanyakan apa sih tujuan yang mau dapatkan. Jadi menanyakan di awal, kemudian apa tindakan yang akan dilakukan. Itu semua kan pertanyaan-pertanyaan yang memang membangun si coachingnya untuk bisa reaktif ya, dan reflektif terhadap suasana percakapan itu. Dan itulah ciri-ciri dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Nah kemudian indikator yang memberdayakan. Nah terkait indikator yang memberdayakan, saya melihat percakapan mengalir dan ada beberapa motivasi juga yang Ibu sampaikan di situ sebagai umpan balik kepada si coaching. Artinya Ibu setuju sependapat dan itu menguatkan si coachingnya. Artinya dengan menguatkan itu sudah merupakan upaya kita untuk memberdayakan si coachingnya. Nah sekarang saya fokus di alur tirtanya. Nah di alur tirta. Nah kalau kita lihat tirta itu adalah yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah kita satu-satu masuk. Catatan saya di tujuan, saya melihat Ibu sudah melakukan tahapan ini. Tadi di awal Ibu menanyakan apa nih yang ingin dibicarakan.
ini menyampaikan. Kemudian yang kedua Ibu menanyakan apa tujuan yang mendapatkan percakapan ini. Kemudian Ibu juga menanyakan apa tindakan yang sudah dilakukan, itu identifikasi. Nah, Ibu sudah melakukan itu. Kemudian rencana. Nah, Ibu juga saya lihat tadi menanyakan ya, apa rencana yang akan dilakukan oleh skoci. Tadi saya lihat dia akan melakukan pendekatan personal, percakapan dari hati ke hati dengan siswa. Kemudian saya lihat tadi juga dia berupaya melibatkan orang tua. Kemudian itu. Nah, kemudian terkait tanggung jawab. Nah, tadi saya lihat Ibu menanyakan komitmennya. Apa komitmen skoci terhadap dari permasalahan ini? Apa yang akan dia lakukan ke depan? Nah, itu terlihat. Kemudian tadi ada percakapan sedikit, ada rencana pertemuan kembali kan, kapan bisa dilihat progresnya. Itu juga bagian dari tanggung jawab. Jadi secara keseluruhan saya menyimak percakapan Ibu dengan alur kita itu sudah terpenuhi Ibu. Jadi itu saja Bu catatan dari saya, selebih kurangnya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan Ibu dari catatan saya ini. Baik, wah senang sekali saya Pak ya mendengarkan beberapa uraian dari hasil observasi Bapak, dan semoga ini menjadi penguatan pada saya juga dalam melakukan percakapan coaching di hari-hari berikutnya. Baik, jadi tidak ada lagi kira-kira Bu yang ingin ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan ini? Sepertinya semua sudah mencakup ya Pak. Iya, oke, baik. Nah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih ya, Ibu berkenan bermitra dengan saya, menjadikan saya sebagai rekan Ibu dalam kegiatan coaching. Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ibu sudah menjadikan saya sebagai observer dalam percakapan coaching ini. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, misalnya terkait perkembangan dari percakapan kita ini ke depan. Kapan Bu kira-kira kita bisa cerita lagi terkait coaching? Saya ingin tahu lagi terkait progres Ibu ke depannya. Baik Pak, terkait rencana ke depan nanti akan saya komunikasikan dengan Bapak. Siapa tahu juga ke depan bagaimana progres coaching saya ini, dan nanti akan saya minta kembali kesediaan Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah bermitra dengan saya hari ini dan sudah bersedia melakukan observasi terhadap percakapan coaching terhadap teman tadi, dan semoga ini menjadi pemantik atau penguatan ke depan supaya menjadi lebih baik. Baik, kalau begitu sama-sama saya juga seperti itu, dan kalau tidak ada mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Saya tunggu kabar dari Bu ya. Siap Pak. Oke, selamat siang Bu ya, sama-sama. Selamat siang.